di sini. Al-Fatih. Oh, Wahyu. Ya, roti. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri, Cis. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Untuk Anda yang berada di sana. Kami ingin menolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, untuk benda keras 3 kali atau teriak. Berikutnya kita update perkembangan terkini mengenai upaya mengungkap kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ternyata hingga sekarang masih berlanjut. Hari ini, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan mendatangi Polda Metro Jaya. Pemirsa, kedatangan tim penasihat hukum keluarga ADP menindaklanjuti surat undangan wawancara klarifikasi perkara ke istri Arya Meta Ayu Puspitantri dari penyidik Polda Metro Jaya. Pertemuan keluarga dengan penyidik dijadwalkan secepatnya untuk saling memberikan informasi terkait kasus kematian ADP. Dalam kesempatan ini Polda Metro Jaya menegaskan kasus kematian ADP belum ditutup dan penyelidikannya masih berlangsung hingga saat ini. Sepakat dari pihak penyelidik untuk memaparkan ini seluruhnya nanti pada waktu yang sudah disepakati. Kemudian tujuannya kita sama-sama untuk mencari fakta apa sebenarnya yang terjadi, ya, mencari dan membuktikan fakta apa sebenarnya. Seluruhnya akan dipaparkan oleh pihak penyelidik, mulai dari awal penanganan sampai dengan hingga hari ini, untuk membuktikan bahwa proses penyelidikan itu masih berlangsung atau penyelidik masih melakukan penyelidikan untuk perkara kasus almarhum ADP. Dan tadi kita sudah sepakati bersama, sebenarnya kalau dari undangan klarifikasi besok dijadwalkan oleh penyelidik, tapi tadi dari pihak lawyer Pak Dwi meminta waktu, ya kan, karena baru hari ini mengajukan surat permintaan data, kemudian akhirnya tadi sepakati nanti penyelidik sama dari pihak lawyer akan menentukan tanggal, karena penyidikan ada kerjaan juga, terus dari pihak ini kan harus jadi menentukan waktu dan tempat. Mudah-mudahan tadi kalau kami dari kami Polda Metro Jaya meminta secepatnya agar perkara ini terang benderang, kemudian agar juga dari pihak keluarga juga tenang dan tahu apa yang sudah dilakukan oleh pihak penyelidik. Adalah kami menyampaikan surat, ada beberapa hal yang kita mintakan, misalnya mengenai data-data, dan kami disambut baik oleh tim daripada Resmob, daripada Humas juga Polda dengan baik. Kita diskusi tadi mengenai apa yang kedepannya akan kita bisa bahas bersama-sama, karena
posisi kami adalah pihak korban. Kami korban, kami ingin sama-sama membuka kasus ini. Karena kan kami baru dapat kuasa itu tanggal 22 Agustus. Jadi kami coba membangun lagi kasus ini supaya bisa dapat kejelasan yang lebih jelas. Terus yang kedua adalah kami akan tentukan waktunya seperti apa tadi Pak Simanyuta katakan, bahwa kami akan tentukan waktunya untuk kita sama-sama membuka kasus ini. Bukan membuka aja, dari pihak Resmob akan menjelaskan kembali kasus ini sehingga kami mempunyai satu kesepahaman kasus ini. Kasus ini belum ditutup memang, tapi masih digali terus oleh pihak penyelidik dari pihak. Kami dari awal kan memang masih belum meminta yang formil ya, seperti dari awal olah TKP oleh Inavis, terus data salinan otopsi gitu ya, luar dan dalam, kemudian bukti-bukti yang sudah diserahkan apa saja kita kan harus lihat begitu ya, dan juga ahli-ahli yang diminta keterangan oleh pihak penyelidik, kita juga harus tahu apa yang dijelaskan begitu. Kita belum punya itu semua, termasuk SPD ya gitu. Ini tim PH akan berdiskusi dulu, diketuai oleh Pak Nikolai kan, jadi kami akan diskusi secepatnya apa yang kita diskusikan tadi, nanti kita bawa dulu ke tim dalam minggu ini insya Allah. Ya, keluarga juga akan hadir atau enggak, Bu? Kita beralih ke informasi mengenai MBG. Pemirsa, maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis membuat para siswa dan orang tua khawatir. Seperti di SDN Teluk 2 Labuan Pandeglang, para siswa memilih tidak menyantap menu MBG yang disajikan karena mereka takut keracunan. Keracunan massal akibat menyantap MBG di sejumlah daerah membuat khawatir para siswa dan orang tua. Di Sekolah Dasar Negeri Teluk 2 Labuan Pandeglang, Banten, sejumlah murid memilih tidak makan menu MBG. Mereka mengaku takut akibat banyaknya kasus keracunan MBG. Sementara para orang tua yang khawatir berharap program MBG diberikan dalam bentuk uang, sehingga mereka bisa memastikan keamanan makanan dengan memasak sendiri. Takut keracunan? Terus pengennya gimana pengennya? Kan banyak yang kejadian gitu. Terus harapan ibu sebagai orang tua bagaimana? Ya, harapan kami semuanya ibu-ibu mending uangnya aja, terus kita yang masak di rumah. Menurut pihak sekolah, banyaknya sisa makanan program MBG merupakan hal yang wajar. Selain karena khawatir, makanan MBG tersisa karena para murid tidak menyukai menu MBG yang disajikan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, dan kasus keracunan MBG ini tidak henti-hentinya membuat trauma ratusan siswa SD di Pandeglang, Banten. Ratusan nampan makanan MBG utuh dan tidak disantap. Bahkan pemirsa, harus dibuang. Ratusan nampan makan bergizi gratis ini masih penuh dengan nasi, sayur, dan lauk usai jam makan bersama MBG di SD Negeri Teluk 2 Labuan Pandeglang, Banten. Beberapa nampan makan bahkan utuh sama sekali tak disentuh siswa. Agar tidak mubazir, sejumlah guru memilah nasi dan lauk yang terlihat masih utuh agar tidak menjadi sampah begitu saja. Sejumlah siswa mengaku enggan menyantap MBG lantaran takut dengan banyaknya kasus keracunan makanan. Menu MBG juga membosankan, seringnya berupa ikan crispy kecil-kecil, padahal banyak siswa merupakan anak nelayan yang terbiasa menyantap ikan segar berukuran besar. Takut, kan banyak yang kejadian gitu. Terus harapan ibu sebagai orang tua bagaimana? Ya, harapan kami semuanya ibu-ibu mending uangnya aja, terus kita yang masak di rumah. Dengan menu ikan crispy kecil itu, di rumahnya pun dia itu lebih besar ikannya, dan ya rasanya juga barangkali beda kan, anak-anaknya itu menginginkan rasa. Pihak sekolah mengakui usai marak kasus keracunan MBG, banyak siswa dan orang tua was-was dengan keamanan dan kebersihan menu MBG. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar, di mana sidang hari ini beragendakan jawaban pihak Kejagung atas gugatan Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop. Agenda akan memberi jawaban atas gugatan pra-peradilan tim kuasa hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam sidang perdana beberapa hari lalu, Nadiem mendapat dukungan dari 12 tokoh anti korupsi yang mengajukan pendapat tertulis amicus curiae. Dokumen itu disampaikan langsung dalam sidang perdana di depan majelis hakim. Selain kuasa hukum kedua belah pihak, orang tua Nadiem juga tampak hadir di persidangan. Mereka meyakini Nadiem tidak bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemirsa, istri Nadiem Makarim yang dulunya adalah Menteri Pendidikan Riset Teknologi 2014-2019 hadir dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sang istri memberi dukungan kepada Nadiem Makarim. Pertama-tama saya mewakili keluarga dan keempat anak saya bersyukur hari ini bisa mengikuti sidang pra peradilan. Tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar.